Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tambah berkah. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1, sumber energi. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Teks visual adalah teks yang disajikan menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Teks visual selalu dilengkapi dengan gambar yang mendukung isi teks, seperti teks lisan dan tulisan. Dari teks visual, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contoh teks pemanfaatan energi matahari. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam sistem tata surya kita. Seperti bintang pada umumnya, matahari menghasilkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut dihasilkan oleh reaksi nuklir yang terjadi pada zat-zat penyusun matahari. Cahaya matahari begitu kuat dan mampu menyinari bumi sekaligus menghangatkannya. Tanpa cahaya matahari, bumi dapat membeku dan mengalami zaman es. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan cadangan makanan dan pembentukan oksigen. Tumbuhan menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis dalam berbagai bentuk. Contohnya buah. Sementara itu, tumbuhan melepas oksigen hasil fotosintesis ke udara sehingga makhluk hidup lain dapat menghirup saat bernapas. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar. 1. Mengamati gambar secara seksama. 2. Mencatat topik yang ditunjukkan gambar tersebut. 3. Mencari informasi yang diceritakan oleh gambar tersebut. 4. Mencatat hal-hal yang mendukung alasanmu terkait info tersebut. Mengidentifikasi informasi dari teks visual untuk membuat ringkasan. Selain memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung, teks visual yang juga memiliki informasi. Informasi adalah berita tentang sesuatu. Kita dapat memperoleh informasi dari teks visual dengan cara membaca teks dan mengamati gambar yang disajikan. Contoh teks batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang berasal dari pembusukan tumbuhan selama berjuta-juta tahun di bawah tekanan bumi. Batu bara berwarna hitam dan memiliki tekstur seperti batu. Di Indonesia, batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tenaga uap. Dahulu, batu bara digunakan untuk menggerakkan mesin pabrik, kendaraan, penghangat rumah, dan sebagainya. Sayangnya, batu bara mengandung karbon dalam jumlah besar sehingga saat dibakar akan menghasilkan emisi berupa gas tanpa warna seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Gas-gas tersebut dalam jumlah besar dapat mengganggu pernapasan manusia. Selain itu, gas-gas tersebut juga termasuk dalam golongan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Ringkasan dari teks yang pertama atau dari teks batu bara, paragraf pertama, batu bara berwarna hitam dan memiliki tekstur seperti batu. Kedua, batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Dan ketiga, dahulu batu bara digunakan untuk menggerakkan mesin pabrik. Di paragraf kedua, informasinya adalah batu bara mengandung karbon, menghasilkan emisi
Gas-gas tersebut juga termasuk dalam golongan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Tugas pada buku Bu Petik, halaman 7 dan 8, kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja. Lalu kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.